Assalamualaikum. Nah, kita akan membahas soal UTBK materi integral. Yuk. Nah, di soal pertama itu adalah soal di tahun 2022. Di sini ada berkaitan dengan pencarian luas daerah yang dibatasi kurva berupa kurva trigonometri. Gimana caranya? Yang jelas yang pertama, gimana caranya? Biasanya kita bingung kan untuk menggambarnya, sekarang tidak usah bingung. Yang pertama, gambarkan dulu sumbunya, sumbu Y dan sumbu X. Nah, yang penting di sumbu Y ini cukup masukkan nilai sin kosinus tertinggi dan terendah. Nilai tertingginya adalah 1, terendah 1. Kemudian di sumbu X cukup masukkan sudut-sudut istimewa. 0, V per 4, V per 2, 3V per 4, kemudian V. Nah, sampai sini boleh, sampai 2V juga boleh. Kemudian kita gambar tuh satu-satu, si sin sama si cos. Nah, pertama kita gambarkan si sin dulu ya. Mulai dari 0, berarti si 0 adalah 0. Di sin 90 dia adalah 1. Ya, kira-kira di sini. Kemudian pas V, dia kembali jadi 0 nih. Nah, kalau kita gambar nih, dia melengkung seperti ini nih. Nah, pas di sini dia turun nih, karena dia di kuadran 3. Oke, ini yang Y sama dengan sin X. Sekarang kita gambarkan lagi ya. Cos, ingat, cos 0 adalah 1, berarti dia bermulai dari 1. Pas 90 dia jadi 0, 180 dia jadi negatif 1. Jadi kalau kita hubungkan, ingat dia melengkung bukan lurus. Begini, kemudian begini, lalu dia naik nanti karena di kuadran 4 dia positif. Oke, ini yang Y sama dengan sin X, cos X. Oke, kemudian ada X sama dengan V per 2. Oke, X sama dengan V per 2 itu di sini ya. Oke, dengan V per 2. Oke, sekarang yuk kita cari dulu di titik potong. Ini titik potong garis biru dan garis hijau, yaitu Y1 dan Y2. Cari titik potongnya, jadikan Y1 sama dengan Y2. Artinya apa nih? Sin X sama dengan cos X. Nah, kalau mau cari X, kita harus tentukan di sudut berapa kira-kira nilai mereka sama. Benar, berarti X-nya adalah 45. Kenapa? Sin 45 dan cos 45 sama. Berarti kira-kira kalau kita tarik, di sini pas di situ ya. Nah, kemudian berarti kalau kita analisis daerah merah dibatasi oleh garis biru, kemudian dibatasi lagi oleh garis ungu. Mana nih daerahnya? Benar, ini daerahnya. Daerahnya ada 2 nih. Nah, karena dia tepat membagi 2 daerah dari 0 sampai 45, kemudian 45 sampai 90. Kira-kira luasnya sama nggak nih? Sama dong. Ini luas 1, ini luas 2. Oke, karena luasnya sama cukup cari salah satu aja. Ini kan jadinya L1 tambah L2. Atau kita cari saja nih L1. L1 berarti integral dari 0 sampai 45. Itu kurva atas dikurang kurva bawah kan? Ingat, kurva atas dikurang kurva bawah. Jangan lupa di bawah ada dx. Oke. Berarti jadinya integral 0 sampai 45 kurva atasnya adalah yang merah nih. Berarti cos X. Kurang kurva bawahnya yang biru. Itu sin X. Oke, dx. Nah, tinggal cari nih integralnya. Integral cos adalah sin. Integral sin min cos. Berarti ada min kali min cos. Dengan batas 0 sampai 45. Oke, jadinya adalah sin X ditambah cos X dengan batas 0 sampai 45. Oke. Tinggal masukin nih nilainya. Sin 45 ditambah kurang sin 0 dikurang cos 0. Oke, jadinya sin 45 setengah akar 2 nih. Cos 45 juga setengah kurang sin 0 itu 0. Cos 0 1. Oke. Nah, setengah akar 2 tambah setengah akar 2 itu akar 2. Kurang min 1 berarti kurang ini tambah ya. Oke, berarti dikurang 1. Nah, ini L1 nih. Karena L1 sama dengan L2, berarti L totalnya gimana? Tinggal 2 kali dong. 2 kali kurang 1. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 2 kurang 2. Selesai.
Jawabannya B. Oke. Semoga paham ya. Jadi langkahnya yang pertama adalah harus menggambar dengan benar. Kemudian analisis di mana titik potongnya. Kalau sudah berarti analisis di mana daerah yang mau kita cari luasnya. Oke, next. Nah, di soal tahun 2021 tingkat kesulitannya meningkat nih. Kita tidak lagi mencari luas daerah, tapi luas daerahnya sudah diketahui. Yang kita cari adalah ada sebuah variabel yang tidak diketahui. Nah, yang penting daerahnya ada di kuadran 2, dibatasi oleh sumbu Y, ada kurva Y sama dengan X kuadrat, berarti dia parabola, kemudian ada kurva Y sama dengan 2B kurang 3X tambah 6B, berarti ini persamaan garis. Yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong nih. Yang pertama, tipot dari Y1 dan Y2. Jadi pas gambar nanti enak. Ini Y1, ini Y2 ya. Berarti Y1 sama dengan Y2. Satunya X kuadrat sama dengan 2B min 3 dikali X ditambah 6B. Nah, kita pindah ruas ini biar menjadi sebuah persamaan kuadrat. X kuadrat kurang 2B min 3 dikali X dikurang 6B sama dengan 0. Nah, kita harus mencari X, berarti faktor dong. Nah, ini jadi penentu kali. Yang di tengah jadi penentu penjumlahan. Yuk, kita faktorkan. Yang kalinya adalah min 6B. Jumlahnya adalah min 2B tambah 3. Oke, dari sini ya, dikalikan ke dalam. Nah, cari dua bilangan yang hasil kalinya min 6B. Sebenarnya di sini ada clue-nya nih. Min 2B kali 3, benar nggak? Benar dong. Nah, dijumlahkan jadi min 2B tambah 3. Berarti ini faktor kita. Tinggal difaktorin. X min 2B dikali X sama dengan 0. Berarti X yang pertamanya ada. Yang satu lagi adalah min 3. Karena kita kuadran 2, berarti ini nih yang kita ambil. Nah, udah dapat nih X. Cari Y ke salah satu kurva. Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan min 3 berpangkat 2 sama dengan 9. Berarti tipotnya adalah min 3,9. Oke. Ingat, langkah terpenting dari sebuah cara mencari luas adalah menggambar. Ingat, kuadran 4 cukup kita gambar, tidak usah. Nah, ini ada Y sama dengan X kuadrat, berarti ini ada 0. Kemudian yang penting aja ya, karena di sini dia mintanya adalah ada angka min 3 nih. Kita ambil nih, kalau dia min 3 berarti kira-kira X-nya 9 dong. Oke, karena dia kurvanya melengkung, kita buat aja kayak gini. Oke, ini dia kurvanya, kalau kita perpanjang jadi gini. Y sama dengan X kuadrat. Kemudian tadi titik potongnya ada di sini dong. Nanti garis harus melewati titik potong ini. Nah, kalau kita buat garisnya, kira-kira gini deh. Nah, biar gampang, kita tinggal cari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dari kurva Y2. Ini yang Y2 ya. Nah, di sini kita mau cari dulu titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, tipot 0. Kalau X-nya 0, kita tinggal coret ini. Dapat Y sama dengan 6B. Berarti titiknya adalah 6B,0. Nah, gimana kita mau gambarnya? Apakah pas di sini atau sebenarnya ada di bawah? Nah, kita bisa buktikan nih. Karena B-nya besar dari berarti 6B. Kalau kita coret, ini dapat 3. Berarti 6B besar dari 9. Nah, terbukti di sini nih posisi 6B-nya. Yang kedua adalah tipot sumbu X. Tipot sumbu X. Kalau Y-nya 0 berarti 2B min 3 dikali X karena pindah ruas. Berarti X sama dengan min 6B per 2. Seperti di sini. Min 6B per 2B min 3. Oke, sekarang kita lihat nih daerahnya di kuadran 2. Oke, ada sumbu Y. Berarti ini sumbu Y. Dan ada Y sama dengan X kuadrat yang ini. Kemudian di bawah garis Y2. Ini Y2-nya, berarti daerahnya yang ini. Oke. Kalau kita lihat, maka daerah ini bisa kita bagi menjadi 2 nih. Yang ini bentuknya adalah segitiga. Dengan rumus luasnya adalah setengah A, 3,
T-nya adalah 6B kurang 9. Oke, nah ya. Nah, kalau yang kedua ini, kalau diintegral nih, maka luasnya adalah 2/3 P dikali Q. P-nya yang mana? P-nya adalah yang mendatar ini, jarak ke sini. Nah, ini yang P. Yang Q itu jarak yang tegak. Berarti kalau kita hitung, jadinya adalah luas sama dengan 2/3. Dan ini dicoret jadinya 18. Nah, kalau kita total berarti luas sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Luas ketahui berapa tuh? 27. 27 sama dengan luas satunya yang tadi nih, setengah kali 3 kali 6B kurang 9. Tambah L2-nya 18. Nah, ini bisa kita olah, dikurangkan jadi 9. Sama dengan setengah kali 3 dikali B min 9. 9 bisa kita coret, dapat 3, berarti jadinya 6 sama dengan 6B kurang 9. Sehingga 6B sama dengan 15/6 sama dengan 5/2. Semoga bisa dipahami ya.